Anda baru pertama kali akan naik pesawat dan tidak tahu bagaimana cara-caranya naik pesawat serta bagaimana agar selama di pesawat kita nyaman. Simak penjelasannya dalam video Umi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi semuanya? Semoga sehat walafiat dalam keberkahan, keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semua, mungkin banyak di antara sahabat yang hadir menyimak video ini adalah mereka yang baru pertama kali akan naik pesawat. Betul tidak? Naik pesawat ini berbeda tentu dengan naik kendaraan lainnya. Bagi Anda yang baru pertama akan naik pesawat dan mungkin sekarang sudah kebingungan dan juga ada yang ketakutan, takut jatuh, takut lain-lain gitu ya di pesawat. Berikut akan Umi paparkan tips dan trik agar nyaman pada saat kita naik pesawat dan selama di pesawat sehingga kita bisa menikmati penerbangan kita dengan nyaman dan aman. Apa saja? Sebelum dilanjut, teman-teman silahkan dukung dulu channel Umi dengan menekan tombol like, share, dan silahkan komen serta subscribe bagi yang baru bergabung. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari video-video Umi. Semoga sahabat yang mendukung channel Umi diberikan pahala jariah dari video-video Umi, juga diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah sucinya. Terima kasih atas dukungannya. Sahabat Umi semuanya, berdasarkan pengalaman Umi rangkum beberapa tips agar teman-teman nanti pada saat berangkat ke tanah suci, terutama pada saat naik pesawat, itu nggak ada masalah apa-apa. Apa saja? Yang pertama adalah sebelum teman-teman boarding atau ya masuk ke pesawat, kalau bisa diusahakan sudah buang-buang air dulu ya. Maksudnya apa? Jadi yang mau BAB, yang mau BAK itu usahakan sebelum Anda naik pesawat. Karena pada saat di pesawat tentu kondisinya berbeda, toiletnya terbatas, airnya terbatas, tidak seleluasa pada saat kita di darat. Yang beseran, yang mungkin lagi agak mules, silahkan keluarkan dulu pada saat di bandara, mumpung masih banyak airnya. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah bagi Umi ya, karena pada saat kita di pesawat itu dingin karena ber-AC, maka Umi biasanya sebelum naik pesawat itu menggunakan jaket. Karena mayoritas jamaah atau penumpang itu lebih merasakan dingin daripada merasa gerah. Karenanya kalau misalkan jaketnya sebelumnya disimpan di tas atau di koper, silahkan dipakai agar mengurangi rasa dingin pada saat di pesawat. Yang selanjutnya adalah biasanya sebelum masuk pesawat kita disuruh menggunakan masker. Ya, itu untuk menjaga kita dari terkontaminasi penyakit dari sesama penumpang. Karenanya siapkanlah masker terlebih dahulu. Lalu bawalah tas kabin saja, atau kalau bisa tas kecil saja. Gak usah bawa koper ya. Tas yang kita tenteng adalah tas yang memang diperlukan saja. Jangan sampai masuk pesawat itu banyak sekali yang harus dibawa. Titipkan saja itu ke bagian bagasi kalau memang kira-kira tidak dibutuhkan oleh Anda pada saat perjalanan di pesawat. Apa yang harus dibawa atau didekatkan dengan kita pada saat di pesawat adalah tas yang sekiranya di sana itu ada makanan, ada obat-obatan,
dan keperluan pribadi kita. Nah, itu yang harus didekatkan. Bawa ke dalam pesawat dan simpan di kabin atau tempat yang berlurus ya dengan kursi kita. Jadi jangan jauh-jauh nyimpannya, sesuai dengan nomor kursi kita. Selanjutnya adalah cari dan tempati kursi sesuai nomor yang tertera di dalam tiket. Jangan mencoba-coba mengutak-atik berpindah-pindah sebelum pesawat benar-benar terbang. Jadi kalau Anda melihat, kok saya dekat ini, tidak dekat ibu saya, tidak dekat suami saya, maka teman-teman jangan merubah itu sebelum nanti pesawat benar-benar sudah terbang. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin berubah-berubah pada saat masih memilih nomor kursi, itu akan mengacaukan suasana. Nanti teman-teman akan dimarahi sama pramugari-pramugara, kemudian juga bikin kacau nomor-nomor orang lain. Jadi tips Umi, ikuti saja nomor sesuai nomor kursi yang tertera di dalam tiket. Walaupun teman-teman mungkin berdampingan dengan bukan suaminya, bukan temannya ya, sama penumpang lain, orang lain. Gak apa-apa, udah terima aja dulu. Lalu kapan bisa nggak berubah, pindah ke orang terdekat kita? Itu bisa dilakukan menyusul. Jadi setelah semuanya duduk, setelah pesawat nanti terbang ya, atau minimal sudah semuanya beres, baru teman-teman bisa bernego untuk bertukar posisi. Itu pun jika sama-sama ridho, sama-sama ikhlas ya untuk bertukar. Mau kita di dekat jendela, mau di tengah, mau di samping, mau dimanapun, ikuti saja sesuai tiket terlebih dahulu. Baru nanti bisa bernegosiasi di waktu yang sudah agak tenang. Kedua, pada saat akan take off, Anda gunakan sabuk pengaman ya, seat belt. Jangan jalan-jalan dulu ya, kalau belum terbang, belum benar-benar stabil nih di atas, sudah tenang, Anda diam, pakai sabuk pengaman dan pastikan barang-barang tidak ada yang membuat Anda terganggu. Duduklah dengan nyaman, gunakan sabuk. Begitupun pada saat akan landing, pada saat juga misalkan ada gangguan cuaca, seperti itu. Perjalanan nanti itu akan memakan waktu sekitar 9 jam lebih ya teman-teman. Nah, gunakanlah waktu sepanjang itu untuk beristirahat sebagian ya, tidak selamanya tidur, tapi gunakan sebagian untuk beristirahat. Mumpung Anda di dalam pesawat tidak bisa ngapa-ngapain ya, tidak banyak kegiatan, Anda gunakan untuk istirahat, sehingga harapannya nanti pada saat Anda landing, Anda memulai peribadahan lain, maka kondisi badan kita sudah bugar. Jika disuguhi makanan atau minuman, hindarilah meminum kopi, karena meminum kopi akan dengan kandungan kafeinnya akan membuat kesulitan untuk tidur. Jadi hindari kalau bisa meminum kopi. Selanjutnya, gunakan juga sekali-kali untuk berolahraga. Olahraga apa? Ini sekali-kali Anda berdiri untuk meregangkan pinggang. Lalu Anda regangkan tangan seperti ini ke sana, atau Anda silakan berjalan. Misalkan ke toilet atau ke teman boleh, sambil Anda meregangkan otot-otot kaki. Biar tidak kaku, karena banyak juga yang terlalu lama duduk di pesawat itu, ini betis-betisnya atau paha dan betisnya itu jadi akhirnya bengkak, jadi kaku, jadi kram dan sebagainya. Karenanya perlu juga olahraga sedikit-sedikit digerakkan. Syukur-syukur kalau ini dibimbing sama para pembimbing haji atau umrohnya ya. Selanjutnya adalah jangan tahan jika Anda ingin BAB atau BAK ya. Jadi walaupun kata Umi tadi diusahakan BAB BAK sebelum naik pesawat, tapi jika nanti di dalam pesawat Anda juga pengen kebelet, jangan ditahan. Silakan disalurkan saja karena ada toilet.
Walaupun penggunaan toiletnya tentu saja berbeda dengan pada saat toilet di darat. Toilet di sana lebih banyak menggunakan toilet kering ya, toilet kering. Dikeringkan dengan tisu, walaupun memang bisa juga dibersihkan dahulu dengan air, tetapi airnya sangat sedikit dan kita harus bisa juga mengatur bagaimana volume yang kita gunakan. Jadi lebih banyak menggunakan tisu. Dan kenalilah penggunaan toilet ini ada di video Umi yang lalu, atau nanti Umi jelaskan di video yang lainnya. Silakan gunakan fasilitas yang ada di dalam pesawat. Misalkan ada selimut, silakan dipakai. Ada bantal, silakan dipakai untuk kenyamanan kita. Ada headset, silakan digunakan. Walaupun tentu saja headset di sini bukan untuk mendengarkan musik atau joget-joget ya. Tapi headset ini silakan gunakan, misalkan ada murotalnya, atau ada juga busa penutup telinga. Itu sangat bermanfaat karena goncangan dan suara dari mesin pesawat itu kadang-kadang memekakan telinga kita. Nah, itu semua silakan Anda manfaatkan, Anda gunakan. Juga termasuk penutup mata agar kita bisa tidur kalau ada beberapa misalkan nggak bisa tidur kalau ada cahaya atau ada silau ya. Jika nanti Anda diberikan jatah makan yang biasanya diberikan 2 kali ya selama perjalanan ke tanah suci itu, atau baik keberangkatan maupun kepulangan, nanti Anda pilih makanan sesuai dengan selera Anda dan kalau bisa habiskan. Karena apa? Karena sampah atau bekas-bekasnya yang kira-kira tidak habis itu akan sulit ya, akan sulit dimakan lagi lah gitu, memakan tempat. Usahakan habiskanlah porsi yang diberikan saat itu, dihabiskan saat itu juga. Nanti akan datang lagi makanan yang baru, nanti Anda makan juga makanan yang baru. Jadi jangan ditunda-tunda nanti karena sampahnya akan dipungut lagi, nanti Anda juga nyimpannya akan kesulitan di mana gitu, karena ruang kita di pesawat itu sangat terbatas. Habiskan karena itu hak Anda ya. Ada hal yang jarang mungkin disadari terutama para lansia ya. Tatkala kita kedinginan di dalam pesawat maka tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal bisa. AC yang di atas kepala kita, di atas kursi kita itu bisa diarahkan. Arahnya apakah ke muka kita atau ke samping. Nah itu biasanya silakan diputar saja agar tidak terlalu menyorot ke wajah kita atau ke badan kita. Itu silahkan AC-nya diatur. Selanjutnya jangan mondar-mandir pada saat baru take off atau pada saat akan landing ya. Baru take off udah duduk sebelum sampai nanti pesawat benar-benar stabil di atas ketinggian yang tertingginya. Jadi sebelum itu jangan jalan-jalan atau kemana-mana gitu. Begitupun yang sekiranya nanti sudah mau landing, sudah diumumkan akan segera landing, sudah mulai menurun, itu jangan jalan-jalan, diam saja ya. Jika ingin ke toilet, usahakan ke toiletlah pada saat orang lain tidak banyak ke toilet. Orang lain masih pada tidur, silahkan ke toilet. Biar apa? Biar tidak terlalu ngantri dan biar kita juga tidak diburu-buru sama orang lain. Karena bayangkan saja satu pesawat itu bisa 400 orang sampai 500 orang. Toilet tentu saja tidak akan sebanyak itu ya. Makanya kita harus bisa mengatur, memanage waktu kira-kira yang agak santai jam berapa. Atau di saat orang lain sedang kita baru bisa ke toilet agar tidak terburu-buru ya. Selanjutnya, jika Anda fobia terhadap ketinggian ya, suka mabuk kendaraan, ketakutan jika melihat ke bawah, maka jangan coba-coba melihat-lihat ke jendela. Tapi jika sekiranya Anda tidak Anda ingin bertafakur atas kebesaran Allah, silahkan lihat. Dari jendela kita lihat betapa kecilnya kita, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat pemandangan dari jendela, Anda bisa menambah keimanan yang luar biasa, bisa menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menambah kepasrahan diri kepada Allah. Betapa kita sangat bergantung nasib kepada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak, sudah Anda diam saja di tempat duduk Anda, nggak usah menengok-nengok ke bawah. Selanjutnya untuk masalah ibadah, silahkan gunakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan jama' dan qashar dalam sholat. Dan juga sekarang ada pesawat yang ada musholanya, jadi bisa gunakan tempat itu untuk sholat. Sholat yang
tetap bisa dengan berdiri. Tapi tetap untuk rusuhnya, jamaah atau qosornya sangat-sangat boleh dilakukan. Yang terakhir, jangan malu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada para kru pesawat, yaitu pramugari dan pramugara. Jangan malu jika Anda punya kebutuhan, jangan malu jika Anda ingin bertanya, daripada nanti Anda malah memiliki kesulitan. Malu bertanya, sesat di jalan. Insya Allah pramugari biasanya sudah paham bahasa kita. Jadi walaupun nanti naiknya pesawat Saudi, insya Allah mereka paham kok bahasa Indonesia. Mereka lebih pintar kadang-kadang dari kita ya. Nah itu teman-teman, sahabat Umi semua, tips dan trik dari Umi mengenai bagaimana cara nyaman di dalam pesawat. Semoga ini bermanfaat terutama bagi teman-teman yang akan berangkat haji maupun umroh untuk pertama kalinya. Umi doakan semoga ibadahnya lancar, tidak ada kendala apa-apa, menjadi haji yang mabrur dan juga umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Umi beserta channel ini, semoga bisa menjadi wasilah kebaikan bagi seluruh umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.